Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Di video sebelumnya gua pernah singgung agar kita nggak naruh telur-telur yang kita punya di satu keranjang. Don't put your eggs in one basket. Hakikatnya ungkapan itu bisa diringkas dalam satu kata, diversifikasi. Dalam konteks ini, diversify maksudnya lo mengurangi risiko mengalami kerugian. Dalam dunia saham, seringkali muncul pertanyaan berapa banyak saham emiten yang sebaiknya dibeli dalam rangka investasi. Bursa Efek Indonesia sendiri mengelompokkan emiten ke dalam 11 sektor. Jadi kita bisa diversifikasi mulai pilih-pilih dari 11 emiten saham berdasarkan sektor yang dibuat. Gue ingetin lagi pembagian sektor yang dibuat BEI ya. 1. Basic Materials, 2. Consumer Cyclicals, 3. Consumer Non-Cyclicals, 4. Energy, 5. Financial, 6. Healthcare, 7. Industrial, 8. Infrastructure, 9. Properties and Real Estate, 10. Teknologi, dan 11. Transportation and Logistics. Nah begini, misalnya lo beli 3 saham emiten di 3 sektor saham berbeda. 1 saham emiten di sektor non-cyclical, 1 saham di sektor energi, dan 1 saham emiten di sektor keuangan. Jadi lo sudah naruh 3 saham lo dalam 3 keranjang sektor yang berbeda. Untuk mengurangi risiko, ada sektor yang mengalami penurunan harga sahamnya. Perlu lo tahu juga, dengan membeli banyak saham emiten bisa juga lo mengurangi profit, karena bisa aja lebih banyak harga saham yang lo beli turun harganya ketimbang yang harganya naik. Gimana pedagang saham seperti Warren Buffett milih emiten dalam portofolionya? Setidaknya ada 4 kriteria Buffett dalam membeli saham. Pertama, apakah perusahaannya ia kenal? 2. Apakah perusahaannya berisiko? 3. Apakah peluangnya lebih baik daripada yang lain? 4. Apakah bisa naik kembali harga sahamnya jika sedang turun? Nah, karena modal gue tipis, gue nyontek portofolio Warren Buffett di tahun 1950-an. Saat usianya 20 tahun, Buffett hanya investasi di 5 saham utama di tahun 1951. 1. 53% duitnya dibeliin saham Geico, Government Employees Insurance Company di sektor finansial. 2. 14,6% beli saham emiten Grafe Brothers Cooperative. Perusahaan ini memproduksi kemasan industri. 3. 10,5% dia belikan saham emiten Timely Clothes, perusahaan yang memproduksi pakaian. 4. 10,3% Buffett investasikan di Tork Corp, sebuah perusahaan sektor industrial. 5. 8,8% dibeliin saham Baldwin Co, perusahaan yang bergerak di sektor property and real estate. Dari kelima saham emiten itulah Buffett jadi kaya raya setelah nanam duitnya selama kurang lebih 10 tahun pada saat umurnya 31 tahun. Kekayaan Warren Buffett saat ini mencapai 118 miliar US dollar berdasarkan data Forbes, menjadikan Buffett orang terkaya kelima di dunia. Gue ceritain singkat tentang Buffett karena menurut gue kisahnya menarik. Buffett lahir tahun 1930 di Omaha, Nebraska. Sejak kecil Buffett hobi jualan. Konon ia terinspirasi sebuah buku yang ia baca di perpustakaan umum pada umur 7 tahun. Judul bukunya 1000 Ways to Make $1,000, 1000 cara menghasilkan $1,000. Sejak kecil Buffett sudah berjualan permen karet, botol Coca-Cola, dan koran dari rumah ke rumah. Ia juga membantu kakeknya berjualan di toko kelontong milik keluarga. Sewaktu masuk SMA, ia menjadi pengantar koran, jualan bola golf, dan perangko. Saat naik kelas 2 SMA, Buffett kongsian sama temennya, modalnya 25 US dollar, membeli mesin pinball bekas yang mereka tempatkan di lapak tukang cukur setempat. Pinter banget nih si Warren Buffett. Daripada nunggu galiran, nganggur, nunggu dicukur, ya mending main pinball. Dari 1 mesin pinball berkembang menjadi 3 mesin, dan bisnis ini oleh mereka setahun kemudian dijual seharga 1.200 US dollar kepada seorang veteran perang. Buffett gak kayak kebanyakan kawan gue
gua di SMA, udah bisa dagang, dapat duit, males melanjutkan kuliah. Pada tahun 1947, Buffett masuk Wharton School di University of Pennsylvania, lalu pindah ke Universitas Nebraska. Saat umur 19 tahun, Buffett sudah dapat gelar Bachelor of Science di bidang administrasi bisnis. Kemudian, Buffett kuliah lagi di Columbia Business School, Columbia University, dan mendapat gelar Master of Science di bidang ekonomi dari Columbia pada tahun 1951. Tahun 1951 sampai 1954, Warren Buffett bekerja di Buffett Folk & Co. sebagai salesman investasi. Warren Buffett bekerja di perusahaan ayahnya itu selama 3 tahun. Selanjutnya, dari tahun 1954 hingga 1956, Warren Buffett bekerja di Graham Newman Corp sebagai analis sekuritas. Di tahun 1956, ia berhenti bekerja dan mendirikan Buffett Partnership Limited (BPL). Dan perusahaan ini dilikuidasinya pada tahun 1969 setelah ia mengambil alih perusahaan Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway saat ini dikenal sebagai perusahaan induk konglomerat multinasional Amerika yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska, negeri Paman Sam. Setelah lo nonton video ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa lo petik? Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.